Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan juga untuk kesempatan merenungkan kembali firman-Mu hari ini. Untuk itu pimpinlah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul, Allah tidak akan melupakanmu. Pokok pembahasan kita saya ambil dari Yesaya 49 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian bunyinya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika doa-doa kita tak kunjung mendapat jawaban, atau ketika seseorang yang mengalami penderitaan hebat seringkali merasa bahwa dirinya telah diabaikan atau dilupakan oleh orang lain. Bahkan iblis seringkali menggiring pikiran atau hati kita bahwa Tuhan telah melupakan kita. Dan Tuhan menutup mata atas berbagai pergumulan yang kita hadapi. Sungguh sangat disayangkan. Tidak sedikit orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan yang notabene pelayan dan hamba Tuhan, sering sependapat dengan iblis tentang hal ini. Seperti halnya dengan umat Yehuda saat mereka berada di dalam keadaan terpuruk, ditindas oleh penjajah, apalagi saat berada di pembuangan. Mudah bagi mereka untuk merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayatnya yang ke-14 dalam Yesaya 49 ini, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memahami dan menyadari ayat renungan kita hari ini. Sekalipun di zaman sekarang, banyak ibu yang melupakan bayinya, bahkan menelantarkan dan membuangnya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Tuhan memberi jaminan dalam firman-Nya. Buktinya dalam Yesaya 49 ayat yang ke-13 dikatakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Bahkan Tuhan juga memastikan umat-Nya bahwa kasih-Nya melebihi kasih seorang ibu terhadap anak kandungnya. Allah juga tidak pernah berhenti memperhatikan umat-Nya. Hal ini ditegaskan di ayatnya yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesulitan dalam memahami kasih dan perhatian Allah disebabkan karena kita memakai pikiran dan perasaan kita yang gampang berubah untuk memahami Allah. Kita merasa disayangi saat mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi akan merasa dibuang atau merasa tidak dipedulikan saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal jalan pikiran Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Kasih Allah tidak pernah berubah. Ia mengasihi kita bukan hanya saat kita sukses, tetapi juga saat kita gagal atau menderita.
Bila Allah membiarkan umatnya dikalahkan atau ditindas musuh, hal itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi umatnya, melainkan bahwa Allah sedang mendidik melalui penderitaan atau hukuman yang Dia izinkan menimpa umatnya. Jadi saudara-saudara, pembuangan ke Babel yang dialami umat Yehuda tidak berarti bahwa Allah telah melupakan umatnya atau Allah tidak sanggup membela umatnya. Ingatlah bahwa pengalaman bangsa Israel seperti saat Allah mengeringkan laut untuk membawa umatnya menyeberang. Itulah salah satu bukti bahwa Allah mampu sanggup membela umatnya. Nah, kemudian bukti bahwa Tuhan juga tidak akan melupakan kita ada di telapak tangannya. Apa yang ada di telapak tangan Tuhan? Lukisan diri kita dan lubang paku ketika Ia disalib. Artinya, untuk urusan keselamatan hidup kita, Tuhan sudah rela berkorban mati di kayu salib. Apalagi soal doa-doa dan pergumulan kita. Jadi percayalah bahwa kasih-Nya yang besar telah dianugerahkan kepada kita. Ia tahu semua persoalan hidup yang dialami anak-anaknya. Kalimat tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, itu berarti bahwa semua masalah dan pergumulan kita sudah Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Jadi, jika Tuhan belum menjawab doa-doa dan pergumulan kita, itu tidak berarti bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi Ia ingin agar kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Mazmur 37 ayat 28 dikatakan, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah saat ini atau Anda pernah merasa dilupakan oleh Allah? Apakah Anda pernah meragukan kasih Allah? Ingatlah selalu bahwa Allah itu tidak sama dengan manusia. Bahwa perasaan manusialah yang sering berubah-ubah. Kasih dan kesetiaan manusia kepada Allah bisa berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Itu sebabnya di tengah ratapan terhadap reruntuhan kota Yerusalem bisa muncul pengakuan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jadi saudaraku, menjalani tahun 2024 yang akan datang, percaya bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Kalau di tahun 2023 masih banyak pergumulan kita, harapan kita yang belum Tuhan jawab, percaya 2024 kita akan meraih jawaban doa-doa kita. Karena kita percaya Tuhan selalu ingat akan kita. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk jaminanmu bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Karena itu teruslah Engkau menuntun dan menyertai hidup kami ya Bapa, agar kami juga tetap setia dan percaya hanya kepadamu. Dan ampuni kami Bapa kalau seringkali kami meragukan kasih-Mu di dalam hidup kami selama ini. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami agar di tahun 2024 yang akan datang kami lebih lagi setia dan percaya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.